Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan satu berita terkait APBN dan Danantara ya. Berita tersebut ditulis oleh CNBC Indonesia pada tanggal 19 Agustus malam ya, hampir jam 10 malam. Judulnya Prabowo minta BUMN sumbang 813 triliun. Bos Danantara ungkap caranya. Jadi ini sumbernya adalah pernyataan Bos Danantara, tapi dikaitkan dengan permintaan Presiden Prabowo pada waktu pidato tentang APBN. Nah, ini ada gambar Presiden Prabowo pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Nah, lalu beritanya demikian. Badan Pengelola Investasi BPI Danantara mengaku siap untuk mewujudkan target Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang menyebut Danantara mesti menyumbang 50 miliar dolar kepada negara. 50 miliar dolar itu kurang lebih 813,8 triliun. Nah, CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan pihaknya akan melakukan upaya maksimal untuk mencapai besaran return of asset, ini sebenarnya return on asset, ini bukan op ya, tersebut, ROA tersebut. Apapun itu kita akan lakukan semaksimal mungkin dengan investasi yang ada, dengan aset yang ada, dan juga dengan equity kita yang ada. Itu kan menjadi parameter-parameter yang juga kita perkenalkan untuk performan kita ke depannya, kata Rosan di depan wartawan di Gedung Parlemen Jakarta Selasa, ini kayaknya tanggalnya salah, 8 Agustus 2025. Nah, seiring dengan itu Rosan menambahkan pihaknya akan menjadikan Sovereign Wealth Fund SWF lainnya di dunia sebagai acuan dalam pengelolaan investasi tersebut. Dengan begitu, Danantara diharapkan dapat melaksanakan program dari Presiden. Jadi kira-kira urutannya adalah Presiden dalam pidatonya mengatakan bahwa ini kan kita diharapkan Danantara ini bisa menyumbang hingga 800-an triliun lebih tadi. Nah, oleh Pak Rosan ini akan diusahakan. Nah, salah satu caranya adalah dia belajar dari mengikuti SWF lain di dunia yang sukses ya untuk acuannya. Nah, pada kesempatan yang sama, jadi ini sebetulnya tanggal yang di atas tadi salah. Kalau tanggal Pak Prabowo benar, ini setelah permintaan itu Pak Rosan dimintai keterangan oleh jurnalis. Kemudian ini berikutnya Ketua Komisi 11 juga ditanya oleh wartawan. Nah, Muhammad Misbahun menjelaskan angka 50 miliar dolar yang dimaksud Prabowo. Jadi tadi yang 800 triliun lebih tadi, angka guliran ekonomi yang muncul dari pengelolaan Danantara. Saya kira ini Misbahun cukup mengerti persoalannya. Jadi tapi nanti kita akan komentari, saya akan komentari. Intinya begitu menurut dia. Nah, guliran ekonominya yang diharapkan dari investasi beda-beda itu, jadi kan si Danantara memiliki banyak investasi rencananya dan sebagian sudah dimulai. Tadi dikatakan oleh Pak Rosan dia mengacu pada SWF lain di dunia yang mungkin sudah dianggap sudah sukses. Nah, ini kata Misbahun. Kemudian kalau ROA itu berbeda lagi, jadi beda ini maksudnya guliran ekonomi itu 50 miliar. Ini versinya Misbahun yang menerjemahkan maunya Pak Presiden. Sementara tadi kesannya kalau Pak Rosan tadi kesannya kan ROA itu. Kalau Misbahun menangkapnya beda, itu guliran ekonomi. Kalau ROA itu beda menurut dia. Nah, kalau dibuat berapa persen terus dihadapkan di investasi berapa persen. Nah, kata Misbahun. Jadi ini penting nih ya, beda ini guliran ekonomi dengan ROA itu beda ya. Silakan pemirsa cek lagi. Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia tidak boleh lagi defisit. Hal ini disampaikan dalam pidato kenegaraan pertamanya dalam sidang tahunan MPR.
di Kompleks Parlemen Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, jika berkaca pada aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara, BUMN, yang bernilai lebih dari 1.000 triliun, ini salah juga, ini banyak keliru angka ini ya si jurnalisnya. Ya 1.000 triliun dolar ya nggak mungkin, 1.000 triliun rupiah ya, yang dolarnya cuma miliar. Seharusnya BUMN mampu menghasilkan memberikan minimal 50 miliar dolar ini, atau setara dengan 807,5 triliun kepada negara. Ya, jadi begitu ya, 807 triliun kepada negara. Nah ini kalau kita baca ini, kesannya kan pidato Presiden itu benar-benar hasil 50 miliar dolar itu kepada negara ya, berarti kan APBN. Nah, setahunnya, nah itu tadi diterjemahan Pak Rosan itu ROA ya, karena tadi 1.000 triliun tapi 1.000 miliar dolar itu, lalu kalau di ROA kan ya dapat kurang lebih 50 atau sekitar 800 triliun. Versinya Pak Rosan ini ROA kan, kurang lebih begitu terjemahannya. Sementara si Pak Misbahun lebih lunak, itu guliran. Nah, ini menurut saya salah satu sebabnya, atau dibaca dulu nih. Jika hal itu tercapai, APBN tidak akan mengalami defisit. Maka dari itu ia memberi tugas, ini jadi masih versi Pak Prabowo, kepada Badan Pengelola Investasi dan Kementerian BUMN, jadi Danantara dan Kementerian, untuk membereskan perusahaan-perusahaan milik negara. Jadi maksudnya biar bisa menyumbang sampai segitu. Ini saya sedikit khawatir terus terang sebagai ekonom. Dari pidato Pak Presiden itu, tangkapannya bagaimanapun terlihat bahwa maksudnya ini BUMN diberesin melalui Danantara, lalu bisa menyumbang kepada APBN, kepada negara, lalu menutupi defisit. Karena kan defisit yang terencana 638. Nah kalau dapat 807 ya tutup semua, nggak usah 807, dapat 600-an juga sudah menutup. Jelas pengertiannya adalah Danantara menyumbang ke APBN untuk menutupi nantinya. Tapi kalau kita lihat APBN-nya nggak ada di RAPBN angka yang diajukan itu sumbangan Danantara, malah yang ada adalah laba BUMN diambil Danantara. Jadi saya terus terang ini pemerintah harus menjelaskan dengan sejelas-jelas ini maksudnya apa antara perintah Presiden dengan kemudian angka APBN yang malah mengambil belum menyumbang. Nah Pak Rosan hanya mengomentari soal ROA ya, return on asset. Ya oke, return on asset itu berarti hasil Danantara. Hasil Danantara itu dikemanakan? Nah, hasil yang laba ya. Nah, return itu kan labanya itu. Nah, begitu juga dengan Misbahun yang lebih lunak. Itu adalah guliran ekonomi. Kalau guliran ekonomi nggak langsung ke APBN. Dia mungkin membuat pertumbuhan ekonomi lebih baik karena investasi yang dianggap akan lebih baik. Dianggap loh ya. Maka nanti secara nggak langsung itu akan menimbulkan kenaikan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, penciptaan lapangan kerja, dan penciptaan lapangan kerja kan membuat orang bekerja, dia juga menggulir lagi lewat konsumsi. Itu namanya guliran ekonomi. Jadi secara teoritis Misbahun ini lebih masuk akal. Nah Rosan ya wah ini akan hasil ya, hasil mungkin saja karena mengelola 1.000 miliar dolar, 1.000 triliun, itu 1.000 triliun rupiah, maka bisa menghasilkan cukup banyak. Nah, tadi 800, 8% kan berarti ROA-nya kira-kira. Nah, tetapi maunya Pak Prabowo untuk menutupi defisit, ya kan nggak jelas ini. Nah, ini saya untuk sebagai penutup, saya terus terang termasuk ekonomi yang sering mengkhawatirkan Presiden Prabowo punya ide-ide besar, memberi perintah, bahkan sudah diberikan sambutan yang tanda petik gegap gempita. Kita berharap ternyata terjemahannya jauh daripada pengertian itu, dan saya tidak tahu apakah Presiden ngecek ulang atau memanggil. Untuk berita ini saja jelas ya, jadi kalau versi berita ini Presiden pengen APBN tidak defisit lagi. Nah defisit yang sedang berjalan tahun ini kurang lebih 660, tahun depan 638. Nah dia melihat peluangnya adalah dengan mengoptimalkan laba BUMN yang selama ini dianggap tidak cukup gitu loh, tidak, karena dikelola secara kurang baik, dibuat Danantara.
Danantara mengelolanya dengan baik berarti hasilnya supaya bisa untuk menutupi defisit itu. Susah saya untuk tidak menangkap itu dari pidato Presiden. Tetapi dalam pengertian Misbahun itu giliran ekonomi. Dalam pengertian Pak Rosan itu ROA. Jadi dan dalam data nota keuangan 399 halaman tidak ada sumbangan Danantara. Yang ada Danantara mengambil dari APBN. Dari laba BUMN yang biasanya diserahkan kepada APBN, diambil. Kembalian dari Danantara tidak dijelaskan sama sekali. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kritis dari DPR, kemudian para pakar, dan kita semua menunggu sebetulnya maksudnya bagaimana ini.